STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM dan juga radio As-Sunnah 91,4 FM yang ada di kota Takengon dan juga radio Al-Kans yang ada di kota Langsa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, dan sebagaimana yang telah disampaikan pada sore hari ini kita akan membahas sisi kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya bagaimana keseharian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang paling terbaik untuk kalian. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan hanya suri tauladan yang terbaik untuk kita dalam masalah urusan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapi juga beliau sebagai seorang ayah yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada ayah yang paling peduli, yang paling sayang, yang paling cinta kepada anak-anaknya melebihi daripada sayangnya dan cintanya Nabi SAW kepada anak-anak beliau. Oleh karena itu, para ayah dan para ibu-ibu yang ingin menjadi seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, maka tidak ada contoh bagi kita kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita fokus pada sore hari ini, ya, muamalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak laki-laki dan anak perempuannya beliau. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abarun nasi bi ahlihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Wa ashadduhum sillatan bidawih, dan beliau adalah orang yang paling kuat di dalam menyambung tali di antara mereka. Wa itajalla dzalik fi ta'amulihi sallallahu alaihi wasallam auladih. Dan itu kita bisa lihat dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak beliau, wa ma yabdhuluhu lahum minar riayah wa husnul i'alah, dan apa yang telah dicurahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala kemampuan yang beliau miliki, dengan segala hal yang paling mulia, beliau mendidik dan membesarkan anak-anak beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan kepada beliau beberapa anak perempuan dan beberapa anak laki-laki. Dan dari anak laki-lakinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Adapun At-Tayyib ataukah Wat-Tahir dan Sahih, dia adalah laqab untuk Abdullah. Jadi ada sebagian riwayat menyebutkan bahwasannya anak laki-laki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Tayyib, dan Tahir. Tetapi di sana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya Tayyib dan Tahir ini laqab untuk Abdullah. Tayyib. Dan mereka, anak-anak lakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal ketika umur masih kecil. Jadi tidak ada satupun dari putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup dewasa. Adapun Qasim, beliau meninggal di Mekah. Pada waktu itu beliau berumur 2 tahun. Pendapat yang masyhur dari kenangan para ulama. Dan dengannya dikunyahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu dari Qasim adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha.
Taib. Adapun Abdullah, beliau lahir setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggal di Mekah. Dan dia juga adalah putranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib, Masya Allah. Dan yang ketiga Ibrahim. Adapun Ibrahim, ibunya adalah Maryah Al-Qitbiyah. Ya, beliau lahir di Madinah pada bulan Dzulhijjah pada tahun 8 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 10 Hijriah. Berarti ketika umur beliau kurang lebih 2 tahun. Atau disebutkan di sini oleh Syekh wa ibnu sabata asyara syahran. Beliau meninggal ketika umurnya 17 bulan, yaitu mendekati 2 tahun. Adapun putri-putri beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan kepada beliau 4 orang putri. Di antara putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Dan mereka ya dari ibu yang satu, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Subhanallah ya. Jadi dari penjelasan Syekh Hafizahullah taala, Rasulullah memiliki 3 orang putra dari Khadijah radhiyallahu taala anha dan memiliki 4 orang putri juga dari Khadijah. Mohon maaf maksud saya 2 orang putra dan 4 orang putri dari Khadijah. Jadi ada 6 orang yang lahir dari Khadijah radhiyallahu taala anha. 2-nya meninggal. Ya, adapun Zainab, beliau awal putri Nabi SAW yang lahir. Dan waktu itu beliau dinikahkan oleh Abu Asi ibn Rabi. Adapun Ruqayyah adalah putri yang kedua dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau dinikahkan sebelum Islam oleh Utbah ibn Abi Lahab. Kemudian dia menceraikannya dan waktu itu beliau belum menyentuhnya. Dan kemudian dinikahkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dan beliau hijrah bersama bersama istri beliau. Maksudnya Ruqayyah waktu itu hijrah bersama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ke negeri Habasyah. Kemudian wa maridat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajahhazu ila Badrin. Dan waktu itu Ruqayyah sakit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah siap-siap untuk perang Badar. Fakhalafa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah pada waktu itu, karena peperangan akan berlangsung dan dibutuhkan di situ kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas kepada Utsman bin Affan sebagai suaminya juga sekaligus menggantikan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ruqayyah pada waktu itu meninggal ya di bulan Ramadan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih posisinya di Badar. Adapun Ummul Kulthum adalah putri dari ketiga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga dinikahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha setelah Ruqayyah wafat. Jadi setelah anak putri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Utsman bin Affan, Ruqayyah radhiyallahu taala anha wafat, ya. Kemudian putri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum juga dinikahkan oleh Utsman. Makanya disebutkan Utsman dilaqabi dengan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa pemilik 2 cahaya? Karena beliau menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Fatimah adalah akhir dari putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lahir ya sanah ihda arba'ina min maulidihi. Beliau lahir ketika itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 41 tahun. Ya, ketika umur Rasulullah 41 lahir Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa matat ba'du bisita asyhurin. Dan beliau meninggal 6 bulan setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang putra, 4 orang putri dan 6 orangnya dari Khadijah radhiyallahu taala anha dan 1 dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan tidak ada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri beliau yang lainnya. Dan awal
hal yang dijadikan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak-anak beliau, beliau memilih kepada mereka nama-nama yang baik. An-nadhir fil asma'il auladin Nabi SAW yajiduha kullu asma'u hasanah jamilah. Dari nama-nama yang kita sebutkan dari putra dan putri Nabi kita Muhammad SAW, Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah, semua adalah nama-nama yang indah. Waqad kana Nabi SAW yuhuthu 'ala al-asma'il husna wa yughayyiru al-asma'ul qabihah. Dan Nabi SAW pada waktu itu beliau menghasung para sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya beliau untuk memilih nama-nama yang indah dan menggantikan dengan nama-nama, dan beliau menggantikan nama-nama sahabat yang jelek pada waktu itu. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kana yuqal haqqul walad ala waladihi. Ya, dan dikatakan bahwasanya haknya orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama mereka dengan nama yang baik dan menikahkan mereka ketika mereka sudah cukup waktu atau sudah cukup umur. Nah, dan menghajikannya dan dan juga mendidik dia dengan adab yang baik. Subhanallah. Ini kewajiban orang tua, menikahkan anaknya, memberikan nama yang baik, mengajarkan dia adab yang baik, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian kita di hari Sabtu yang lalu, bagaimana orang tua harus menjadi qudwah yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan juga di sini disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wulida li lailata ghulamun. Telah lahir untukku tadi malam seorang anak. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Dan aku memberi nama anakku tersebut dengan nama Ibrahim. Taib. Dan hidayah atau petunjuk Nabi SAW di dalam beliau bermuamalah dengan anak-anak beliau dan anak-anak laki beliau dan anak perempuan beliau. Laqad razaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arba'i banatin. Nabi SAW telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 anak perempuan. Wa hunna allati 'ashna min baini auladihi. Amma dzukur faqad tawaffu wa hum sigharun. Dan anak-anak perempuanlah yang hidup bersama Nabi SAW di antara anak-anak beliau. Adapun anak laki-laki mereka telah wafat dalam keadaan mereka masih kecil. Dan Nabi SAW sangat mencintai anak perempuannya dan beliau sangat memuliakannya. Nam wa yahtafi bihinna. Wa fi hadha darsun liman razaqal banat wa in kathara adadahunna alaihi ayyadhhar al-farh. Ya, para hadirin dan hadirat, maka di sini merupakan pelajaran kepada orang-orang tua, walaupun terkadang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak perempuan yang banyak. Ya, terkadang ada sebagian orang tua ketika dia sudah punya anak laki-laki ketiga, anak laki-laki yang keempat, lahir lagi laki-laki yang kelima. Di situ dia lihat kenapa begini, kenapa begitu. Atau begitu juga dia punya anak perempuan, ada 4 orang, lahir lagi 1 orang. Waduh, laki perempuan lagi. Ada sesuatu hal yang dia tidak mau menerima terkadang. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui. Banyak di sana pasangan yang mereka sudah lama menikah, tapi mereka tidak punya anak. Jadi kita harus bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita SAW, beliau sangat bahagia, beliau senang. Dan itulah bentuk yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah berikan kepada beliau dari keturunan. Dan beliau berazam dan beliau mendidik mereka dengan didikan yang sangat baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini
Ya, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ibtala minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kun lahu satran minan nar." Dan kalau seandainya dia diberikan ujian dari anak-anak perempuan, maka tetaplah dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut. Dan jadikanlah anak-anak perempuan tersebut sebagai sitar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Apa maksudnya bahwasanya anak perempuan itu terkadang menjadi bala? Itu ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, di mana dia harus melihat apa yang dilakukan oleh anak perempuannya. Ya, kemana pergi dia harus dalam perjalanan safar secara khusus dia harus menemaninya. Beda dengan laki-laki. Iya, perempuan harus menutup auratnya. Yang jelas anak perempuan itu lebih repot dijaga dibandingkan laki-laki. Dia mau pergi kuliah keluar kota harus diantarin. Iya, nanti ketika pulang harus dijemput. Kalau laki-laki nggak perlu mahram. Iya, begitu juga karena perempuan itu akalnya setengah, terkadang cepat tergoda. Cepat rusak pergaulannya. Iya, nah laki-laki terkadang dia masih punya akal yang lebih daripada perempuan secara jenis. Maka di sini ujian buat kaum bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya mengkhabarkan seorang ayah dan ibu memiliki 3 anak perempuan yang kemudian dididik anak perempuan tersebut menjadi anak-anak perempuan yang salehah, maka tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya punya 2 anak perempuan?" Kata Nabi SAW juga demikian. Ya, terkadang ayah dan bunda, kenapa dia ibaratnya ada sesuatu hal yang dalam hatinya ketika dia punya anak perempuan, khusus si bapak. Dia nggak bisa menisbatkan cucunya nanti dengan namanya dia. Kan seperti itu, karena laki-laki itulah yang menjadi garis keturunan. Kalau dia ada punya anak perempuannya punya anak 6 orang, 6 orang dari cucunya dia itu nggak bisa dinisbatkan kepada dia. Jadi tidak ada garis keturunannya dia. Tapi dari keturunan dari suaminya. Kan ini membuat seseorang itu ada sesuatu di hatinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fadilah keutamaan yang lebih besar ketika dia punya anak perempuan dan dia bersabar dengan anak perempuan tersebut. Bisa difahami ya? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayah yang punya anak perempuan 4 orang dan semua anak laki-lakinya sudah meninggal. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak perempuan, posisi kalian sama dengan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang nabi ya. Sebagai seorang ayah yang memiliki anak perempuan. Jadi ini salah satu kebanggaan buat ayah dan bunda yang hanya punya anak perempuan saja. Dan juga di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wa min wajibil ab, daripada kewajiban seorang bapak, ayyatazawwaja ibnatahu, menikahkan anak perempuannya, ya, dan mencari laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa anak perempuan beliau? Siapa suami anak perempuan beliau? Utsman bin Affan. Ya, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wanita-wanita yang hebat. Ya, wanita-wanita laki-laki yang saleh, laki-laki yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki dari perangai yang baik dan punya agama yang bagus. Pertama Abul As ibnu Rabi, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanyakan nanti kelak di yaumul qiyamah. Ya, Anda punya anak perempuan, siapa anak perempuan Anda yang Anda jadikan dia sebagai suaminya? Ini adalah pertanggungjawaban besar di sisi Allah. Fazawwaja Zainab radhiyallahu taala anha min Abil As bin Rabi al-Quraisy wa ibnu khalati Halatah bintu Khuwailid wa Abul As kana min rijalil Makkah al-ma'dudin malan wa amanatan wa tijaratan. Nabi SAW beliau menikahkan anak perempuan pertama beliau Zainab dengan seorang laki-laki Abil As ibnu Rabi al-Quraisy.
Dan beliau adalah anak laki-laki dari bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halatah bintu Khuwailid. Dan Abul As dulunya adalah seorang laki-laki Mekah yang asing. Maksudnya laki-laki orang-orang Mekah yang mulia pada waktu itu. Dia memiliki harta yang banyak. Ya, dan dia juga memiliki amanah. Dia amanat orangnya. Dan juga dia memiliki tijarah yang besar. Dan ini bukan sebuah aib. Ketika ada seorang ayah memilih calon suami untuk anaknya, dia laki-laki yang soleh, laki-laki yang punya orang yang punya harta, yang punya kedudukan, tidak ada masalah kalau memang pantas untuk dipasang untuk anak laki-lakinya. Sebagaimana putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya wa kana qad faraqa al-islamu baina Zainab binti Rasulillah sallallahu wa baina Abil As ibn Rabi'. Dan ini dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan membedakan di antara kekufuran dengan keimanan, maka itulah yang memisahkan di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab dengan Abul As pada waktu itu. Illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdiru ala tafriq bainahuma. Fa aqamat mahu ala islamiha wa ya ala syirkihi hina hatta hajara Rasulullah sallallahu ila al-Madinah wa muqimatun mahu bi Makkah lam yastati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yastanfidha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak mampu memisahkan di antara putri beliau tadi. Faham ya? Jadi maksudnya terpisah antara satu Islam. Maksudnya mereka bukan berpisah badan. Keyakinan mereka terpisah. Adapun badannya mereka di awalnya pada waktu itu tidak bisa. Rasulullah tidak mampu memisahkannya. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu. Faqamat ma'ahu ala islamiha. Dan dia tinggal bersama suaminya dalam keadaan beliau masih muslimah. Dan suaminya waktu itu ala syirkihi. Hatta hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah wa ya muqimatun ma'ahu bi Makkah, dan waktu itu putri beliau masih tinggal bersama Abil As di Makkah. La yastati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayantafidha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membawa putri beliau pada waktu itu. Falamma sarat Quraisyun ila Badrin sara mahu Abul As ibn Rabi fa usiba fil asara. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lama ba'atha ahlul Makkah fi fida'i asrahim ba'athat Zainab fi fida' Abi As bimalin wa ba'athat fihi biqiladatin laha kanat inda Khadijah adkhalatha biha ala Abil As falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa laha raqqatan shadidatan wa qala in ra'aytum an tatlaqu laha asiraha wa taraddu 'alayha alladhi laha qalu na'am kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha 'alayhi ay yakhilla sabila Zainab ilayhi wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha wa rajulan min al-ansar kuna bi batnin bi ya'juj hatta tamarra bikum Zainabu fatushibaha hatta ta'tiya biha wa qad athna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi As bin Rabi fi musaharatihi khairan qala haddatsani fasadaqni wa adani fawaffali. Jadi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk mengambil Zainab putri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, diutuslah Zainab putri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menunaikan kewajiban beliau. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang ayah ketika dia mendapatkan anaknya dia dalam keadaan kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang memang suaminya misalnya tidak bisa diharapkan, karena waktu itu Rasulullah tidak salah, nggak mungkin Rasulullah salah, karena Rasulullah ketika menikahkan anak beliau dengan putri beliau Zainab tadi dengan Abi As, memang Abi As laki-laki yang baik pada waktu itu. Dan Islam belum datang. Nah, coba kalau seandainya Rasulullah sudah diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul, nggak mungkin Nabi akan menikahkan anak beliau dengan seorang musyrik. Akan tetapi, karena memang waktu itu belum ada pemisah antara Islam dengan kekufuran, karena Rasulullah belum diutus sebagai Rasul, maka disitulah Nabi SAW menikahkan beliau memang secara tipikal orang yang baik. Dan buktinya beliau menunaikan janjinya pada waktu itu untuk memberikan jalan kepada Zainab untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di sore hari ini.
Dan ini pembahasan yang cukup penting menurut saya karena ini mungkin jarang kita bahas. Ya, untuk kita mengenal lebih dekat bagaimana putra putri Nabi Muhammad SAW, dan nanti insya Allah ini pelajaran akan berlanjut pada kajian-kajian kita selanjutnya. Ya, bagaimana Nabi kita SAW keseharian beliau dengan putri-putri beliau. Nah, mudah-mudahan ini menjadi panutan dan menjadi pelajaran buat orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas faedahnya. Ustaz, ini ada satu buah pertanyaan ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Perayaan Maulid kenapa bid'ah tidak boleh padahal di semua tempat dirayakan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini soal sudah cukup sering ditanya ya, dan saya tidak perlu lagi untuk menjawab ya, dan mungkin kita baca soal yang kedua. Baik Ustaz. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan firman Allah bahwasannya dunia ini hanyalah tempat senda gurau semata. Karena ada sebagian orang yang menggunakan ayat ini agar dia bisa bermain-main Ustaz. Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Dunia ini adalah tempat senda gurau, berarti ya sudah kita bersenda-senda di sini. Ya, perhatikan dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah, fa inna Allah mustakhlifakum fiha. Ya, dunia inilah sesuatu yang indah dan hijau, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian dunia, dan Allah ingin melihat bagaimana cara kalian menghadapi dunia tersebut. Maka Rasulullah mengatakan fattaqud dunya, takutlah kamu dengan dunia. Dan juga ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa itu pasti akan mati, dan setiap nyawa mereka akan dituntut oleh Allah dari waktunya dan lain sebagainya. Dan tidak lain adalah ini karena kejahilan atau karena memang mengolok-olok agama, ya, yang sehingga dia membawa ayat Al-Quran apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz. Afwan mau bertanya bagaimana hukum mengumumkan kemurtadan Ustaz? Taib. Tidak ada aib yang lebih jelek, yang lebih hina daripada murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Murtad itu sendiri sudah dosa yang paling besar. Kemudian dia bangga lagi dengan murtadnya. Maka ini adalah memang orang yang naudzubillah telah tertutup mata hatinya. Ya, dan nasallallahu salamah wal afiyah, kalau orang-orang yang seperti ini tidak bertobat kembali kepada Allah, maka tidak ada yang menantinya kecuali neraka jahanam. Ya dan billah. Kalimat saya, kalau dia tidak bertobat dan kembali kepada keislamannya dan mati dalam kekufurannya bersama dengan bangganya dia dengan kekafiran tersebut, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidak ada balasan kecuali neraka jahanam. Ya dan billah. Nah. Baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Keturunan Nabi SAW memiliki kemuliaan. Ya, karena telah mengalir darah Nabi Muhammad SAW pada diri mereka. Baik, namun di sana disebutkan oleh para ulama, bukanlah bentuk kita memuliakan keturunan Nabi SAW membenarkan seluruh apa yang mereka ucapkan, membenarkan seluruh apa yang mereka lakukan. Ya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, karena perbuatan beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan dan beliau tidak mungkin salah. Adapun keturunan beliau SAW, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, yang itu langsung dari keturunan beliau, darah dagingnya beliau langsung, bahkan putri yang paling beliau cintai. Beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah dariku dari perkara dunia yang kau inginkan. Ya, adapun urusan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membantu engkau hanya iman yang kau punya. Iman yang kau punya yang akan bisa membantumu di hadapan Allah. Dan kalau seandainya kau mencuri, aku tetap akan memotong tanganmu. Baik, ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bermuamalahnya kita dengan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Pertama, ketika kita memang memastikan mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW, maka
ketika mereka orang yang soleh, kita mencintai mereka seperti kita mencintai orang soleh. Namun, ada tambahan bentuk kecintaan kita dengan mereka dikarenakan mereka adalah keturunan Nabi SAW. Namun, kalau seandainya mereka jauh dari agama, jauh dari kebaikan, ya bahkan na'udzubillah tidak nampak daripadanya keislaman, ya maka tentunya para hadirin dan hadirat, ya kita hukumi dia sebagai orang-orang yang memang telah datang nas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.